Shalom, selamat bertemu kembali. Semoga saudara, Bapak, Ibu semuanya dalam keadaan baik. Walaupun kita tetap saling berjauhan di rumah masing-masing, tetapi kita bersehati untuk membangun ibadah saat ini, membangun ibadah keluarga. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk memasuki ibadah saat ini, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Masuki ke hadirat Allah, kita satukan hati masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, yang senantiasa berkarya dan memberkati umatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita sambut untuk memujikan NKB 197 bait yang pertama, Besarlah Utangku. Kita akan memasuki pelayanan firman. Untuk itu kita mohon penerangan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih anugerah pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Engkau memberkati kami semua, tidak saja berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Seperti saat ini, kiranya firman-Mu boleh menyapa dimanapun kami berada. Engkau mengurapi tempat kami beribadah, maupun hati kami, jauhkanlah dari hal-hal yang kurang berkenan dan mengganggu jalannya ibadah,
saat ini. Firman-Mu akan membawa kami untuk lebih kuat dalam mengikut Engkau. Untuk itu, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Apapun yang disampaikan semata-mata hanya kehendak Allah semata. Dan firman-Mu dapat tertabur dengan baik pada kami semua. Iman kami diperbarui, hidup kami semakin berkenan pada Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk menjadi ladang tertaburnya firman-Mu dan siap bertumbuh. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan, firman untuk ibadah Patuen saat ini terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 sampai ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 13. Dalam perikop Israel sebagai suatu peringatan. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 20.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah melimpah mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita merenung-renungkan dan membahas tentang firman ini, kita angkat pujian Kidung Jemaat 357 bait yang pertama dan kedua. Dengar panggilan Tuhan. Jadi anak Tuhan.
saudara-saudara, kita sebagian besar mungkin mengenal yang namanya Pak Bondan dengan slogan Maknyus. Itu adalah presenter yang cukup ternama di acara televisi. Namun saya tidak akan membahas Pak Bondannya, tetapi produk yang dihasilkan dan patut mendapat julukan Maknyus itu bagaimana. Di balik semua itu ada yang membidani, yaitu juru masaknya atau mungkin master chef-nya, dengan diberikan resep-resep rahasia khusus. Dan akhirnya produk ini sangat laris di pasaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan, antara produk yang satu tapi bentuknya sama, rasanya pasti tidak berubah. Karena mendapat resep dalam takaran yang sama. Atau kita fanatik pada brand tertentu, misalnya Honda, Samsung, produk yang dihasilkan mereka pastilah kita merasa ini adalah jaminan mutu. Tapi kita lihat dalam perikop yang kita baca tadi, 1 Korintus 10:6-13. Di sana yang membidani perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, kalau dibandingkan apa yang kami sebutkan di atas tadi, bukan apa-apanya. Dia adalah the top-nya, karena yang membidani, yang menjadi arsitek adalah Allah sendiri dari perjalanan dari tanah Mesir ke Kanaan. Tapi coba Bapak Ibu kita lihat, dia diberi sama seperti produk-produk yang saya sebutkan di atas. Di 1 Korintus 10 ayat 1 dikatakan, dia mendapatkan perlindungan yang sama, yaitu di bawah awan, tiang awan, dan laut yang membelah ketika dia menyeberang lautan. Di ayat 4 juga dikatakan, mereka mendapat minum dan makanan rohani yang sama, yaitu dari batu karang, yang di sini dikatakan di Alkitab itu adalah Kristus sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah mereka semua sampai ke negeri yang dijanjikan di Kanaan? Di ayat 5 dikatakan, Allah tidak berkenan sebagai yang terbesar di antara mereka. Mereka tewas di padang gurun. Loh, kok bisa begitu? Karena yang membidani, yang mengarsiteki Tuhan sendiri. Kok tidak bisa selamat sampai yang Tuhan di tempat Tuhan janjikan? Apakah tugas arsitek atau produk yang dihasilkan karena sebagian besar tidak bisa sampai, apakah mengalami kegagalan atau produk dapat dikatakan produk gagal begitu? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara, karena Allah menginginkan kesempurnaan iman kita, dan kesempurnaan itu perlu tempaan. Dalam Wahyu, kitab Wahyu 3
ayat 18 Allah berfirman, Allah menginginkan dan mendapatkan emas yang dimurnikan dalam api. Jadi jelas di situ ada tempaan. Dan kita di ayat 7 sampai 10 tadi yang kita baca tadi dikatakan di dalam tempaan itu pasti ada sisa-sisa kotoran atau residu. Dan di ayat 7 sampai 10 dikatakan janganlah. Dan itulah residu yang harus dibersihkan untuk menghasilkan emas yang murni seperti yang disebutkan kitab Wahyu tadi. Di sana dikatakan janganlah berpesta pora, mencobai Allah, pecah bulan, bersungut-sungut. Itulah yang dilakukan sebagian dari mereka. Jadi kesimpulannya, menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus itu bukan otomatis kita bisa selamat ke negeri Kanaan. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru konteksnya adalah Yerusalem baru. Karena senantiasa kita mendapat pencobaan, ujian, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar terpilih dan murni rohani kita, serta menjadi pengikut Kristus yang setia. Dalam kehidupan modern saat ini, mungkin Bapak Ibu juga tidak membayangkan, penempaan itu jauh dari rumah kami. Rumah kami aman-aman saja, kami semua masih satu atap, anak-anak kami juga aman-aman saja. Dan penempaan itu bisa di tetangga atau tempat yang jauh. Tidak, Bapak Ibu, serta saudara, karena tempaan Tuhan terhadap diri kita ada di sekeliling kita semua. Sebagai contoh kasus di keluarga modern milenial saat ini, itu yang menjadi sebangsa batu sandungan yang mungkin saat ini sudah menjadi umum adalah komunikasi di dalam suatu keluarga. Contohnya begini, sekarang ini zaman sosial media. Sering kita lihat dalam satu keluarga, ibunya bersosial media, bapaknya juga. Terus putranya game online. Kelihatannya rumah ini sepi, tapi sebetulnya aktivitas di dalamnya banyak sekali. Sepi karena mengurangi kita berkomunikasi dengan keluarga. Contohnya aja, ketika rumah kita ditotok, terus ibu memanggil anaknya, "Dek, itu di depan ada siapa? Lihat." Si anaknya yang bermain digit, game online. "Ya Bu, bentar lagi." Tapi tidak segera menengok, melihat ke depan. Tamunya kelihatannya buka, tapi kok sepi. Totok lagi. "Dek, kok tidak dilihat?" "Ya, sebentar." Tapi juga tidak segera
menemui siapa yang ada di depan. Ayahnya mulai, "Bu, lihat tuh, siapa itu?" Dengan agak berat hati begitu, dia ke depan melihat, ternyata tamu itu temannya ayahnya. Akhirnya dia kembali, "Pak, itu Pak Bambang misalnya, temennya sampean itu, kandani wis dikandani dari tadi, ada yang datang temennya kok." Terus ayahnya akhirnya menemui. Nah, di situ komunikasi yang seharusnya di keluarga itu lembut, karena situasi kesibukan mereka menjadi tensinya mungkin agak tinggi. Delalah tamunya itu belum pulang, ada yang datang lagi, yaitu temannya ibunya. Akhirnya bapaknya, "Bu, Reneo," gitu. "Opo sih? Dikandani wis aku iku sik repot." Bapaknya menyela, "Delok ana, socomu iku belokno ke sini, jangan melihat HP aja," misalnya begitu. Akhirnya komunikasi keluarga yang ini seharusnya wajar-wajar aja bisa menjadi tegang dan bisa menjadi perselisihan atau pertengkaran. Dan itu banyak sekali di keluarga-keluarga saat ini. Tetapi Bapak Ibu, di Alkitab kita yang dibaca tadi dikatakan sebenarnya seperti keluarga inilah yang harus ditempa. Ada pencobaan, dan dikatakan di sana kalau pencobaan itu tidak seberapa, dan bila Tuhan memberi pencobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita mencari jalan keluar yang dijanjikan Tuhan itu? Atau bahkan sebagian besar kalau ada yang mengalami pencobaan justru menghindar supaya tidak terlalu mikir yang berat-berat. Bukankah itu semua bisa diatasi dengan mengambil waktu di keluarga kita? Kapan momen yang tepat? Di keluarga tentunya bermacam-macam yang bisa dilakukan dan berbeda-beda penanganannya. Misalnya saja di saat pagi sebelum kita beraktivitas, anak-anak kita sebelum sekolah atau berkuliah, kita sederhananya duduk saja di pagi itu, kita berdoa, dan di sana terjadi komunikasi. Mungkin sudah banyak yang dilakukan hal seperti ini di keluarga kita semua, bukan? Dan di sana memecahkan kebuntuan komunikasi, karena setelah kita berdoa, kita share, kita sering di sana itu ada ungkapan-ungkapan yang bila ditujukan anak kepada orang tua, kalau dalam situasi yang dicontohkan tadi, orang tua bisa menjadi tersinggung. Di sini di dalam satu meja itu orang tua akhirnya menyadari dan terpecahkan semua. Misalnya kita membahas di sana tentang keuangan, "Dek, Bapak itu keuangannya begini, Ibu begini." Anak mengerti. Tapi beda di contoh yang pertama tadi. Bapak iki lek nggih tuku HP piroe dibeli, tetapi saya minta ini tidak. Dan itu terjadi kebuntuan komunikasi.
Untuk itu Bapak Ibu, kehendak Allah itu harus kita cari. Dan kita membutuhkan doa, dan Tuhan senantiasa menguatkan setiap usaha kita untuk memecah komunikasi. Itulah salah satu contoh, dan kiranya bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Terima kasih. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita diberi waktu untuk mengucapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang sudah kita siapkan, diiringi dengan kidung jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini boleh mengingatkan, membuka hati kami di dalam perjalanan hidup kami ini. Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan sebagai anak-anak Kristus, kami juga siap untuk menerima tempaan, supaya kami menjadi kuat dan senantiasa kami juga akan mencari, menggali di dalam kehendak-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dan pimpinan dari Engkau. Kami juga menyerahkan gereja kami yang saat ini sedang mempersiapkan untuk pembangunan kantor cabang, yang saat ini sedang menunggu keluarnya IMB. Kami butuh campur tangan Tuhan. Apapun yang kami usahakan, kiranya Bapa pimpin, Bapa menjiwai, memberkati, baik dalam kepanitiaan pembangunan, kepengurusan surat-surat legalitas, bidang usaha dana, juga memberkati kerukunan masyarakat di sekitar gereja. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan Allah memberkati semuanya. Kami juga menyerahkan seluruh anggota majelis, baik penetua, diaken, kiranya Engkau memberkati mereka dan keluarganya, bagaimanapun kondisi dan kekurangannya, kiranya masih dapat dengan baik melayani warga jemaatnya. Terlebih saat ini, mungkin sebagian dari mereka bersepakat bersehati untuk membangun ibadah sel. Kiranya Engkau memberkati ibadah mereka. Di saat ini kami juga mengaturkan persembahan berapapun jumlahnya, kiranya Engkau memberkati
supaya persembahan ini dapat kami pergunakan sebagai alat sarana pengembangan pelayanan di jemaat-Mu ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk warga yang mengalami sakit, yang berbeban berat, kiranya Engkau memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi jalan keluar atas beban mereka. Terlebih, Engkau memberkati dengan berkat kesembuhan. Biarlah senantiasa hidup mereka merasakan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintah kami yang saat ini sedang bahu-membahu dengan masyarakat untuk memutus pandemi COVID-19. Beri pengharapan pada kami untuk saling bekerja sama dengan baik, baik kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah, juga tenaga medis di lapangan yang sebagai garda terdepan. Masyarakat kiranya semakin peduli hingga kondisi akan menjadi lebih baik dan pandemi ini dapat cepat berakhir. Demikian Tuhan, seru dan permohonan doa pengharapan kami yang kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jalannya peribadahan saat ini. Namun sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Membimbing aku pada harta
Kita akan undur dari tempat kita untuk membangun peribadahan, dan kita akan kembali ke kehidupan kita, aktivitas kita masing-masing. Namun sebelumnya kita mohon berkat. Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber segala, sumber kasih sayang dan kehidupan kekal, serta Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan, sukacita dan pelayanan, senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin.